Qin Chen dan Xiaoyao Zizun segera mencapai bagian terdalam dari lubang hitam. Itu adalah tubuh dari lubang hitam. Ucap Xiaoyao Zizun menunjuk ke depan. Qin Chen meliriknya. Itu adalah bola hitam yang panjangnya puluhan ribu kilometer. Ada aura kekacauan tak berujung yang melonjak di permukaan bola. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta asli sekitarnya dilahap dengan gila-gilaan olehnya. Begitu memasuki lubang hitam, itu akan langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan. Dan di sekitar lubang hitam ini terdapat kekuatan memutar dan melahap yang sangat mengerikan dan tak ada habisnya. Kedalaman lubang hitam Gaia merupakan salah satu dinding membran seluruh alam semesta. Dinding membran tersebut juga terkoyak oleh gaya puntir sehingga menciptakan lubang dengan diameter hampir 10.000 km. Qin Chen, Xiaoyao Zizun dan lainnya datang ke lubang hitam. Qin Chen, di luar lubang hitam ini, ada laut kosmik, dan kamu dapat memasuki laut kosmik dari sini. Ucap Xiaoyao Zizun berkata, pedang iblis seharusnya mengetahui hal ini dengan baik. Pedang iblis memberi hormat di samping dan berkata, Tuan, disinilah bawahan ini secara tidak sengaja memasuki laut kosmik. Tidak hanya pedang iblis, tetapi juga penguasa sekte Tianji meninggalkan alam semesta ini dari sini. Pada saat ini, leluhur Jian juga berkata sambil tersenyum. Pemimpin sekte Tianji juga pergi ke laut kosmik. Tepat, ucap leluhur Jian mengangguk. Saat itu, master dari sekte Tianji tahu bahwa kita tidak bisa melawan klan kegelapan, jadi dia memutuskan untuk pergi ke laut kosmik untuk mencari peluang. Siapa yang tahu bahwa tidak akan ada berita setelah pergi ke sana, dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Aku takut, kata leluhur Jian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jelas sekali, dia khawatir pemimpin sekte Tianji dalam bahaya. Pedang iblis berkata, Tuan, setelah kita memasuki lubang hitam Gaia, kita bisa keluar sepenuhnya. Lubang hitam Gaia ini sebenarnya tertanam di penghalang kosmik. Melalui lubang hitam, kita bisa memasuki laut kosmik, tapi laut kosmik sangatlah luas. Ada banyak bahaya di sana, waktu dan ruang di sana sangat kacau, dan seseorang bisa hancur jika tidak berhati-hati. Xiaoyao Zizun berkata, sebenarnya dalam sejarah alam semesta ini, masih banyak orang yang memasuki lautan kosmik, namun kebanyakan dari mereka telah menghilang. Saya khawatir hampir semuanya telah meninggal. Qin Chen memandang lubang hitam di depannya, jika lubang hitam ini terhubung ke laut kosmik, lalu mengapa klan kegelapan dengan paksa datang ke alam semesta ini daripada memasuki alam semesta dari luar lubang hitam? Xiaoyao Zizun menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun lubang hitam ini terhubung ke laut kosmik, kekuatan asal-usul alam semesta di sini sangat kuat. Ini adalah tempat di mana asal-usul alam semesta yang terkuat. Hanya dengan begitu kita akan mendapatkan penindasan yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, para penguasa alam semesta ini sangat mudah untuk keluar dari sini, tetapi sulit untuk masuk dari luar. Jika bukan karena makhluk di alam semesta ini, bahkan jika orang kuat yang transenden menerobos masuk dengan gegabah, dia akan sepenuhnya ditekan oleh asal-usul alam semesta dan langsung dilenyapkan di sini. Jadi klan kegelapan lebih memilih datang dengan paksa daripada masuk dari sini. Oke, ayo pergi. Setelah Xiaoyao Zizun selesai berbicara, dia memimpin Qin Chen dan yang lainnya dengan cepat mendekati lubang hitam. Kekuatan mengerikan datang seketika. Qin Chen, kekuatan di laut kosmik ini sangat mengerikan. Ingatlah untuk melepaskan Menara Guyu langsung setelah masuk ke Menara Guyu, dan gunakan Menara Guyu untuk melawan. Jika tidak, jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan hancur berkeping-keping. Sebelum memasuki lubang hitam Gaia, Xiaoyao Zizun mengingatkan. Ya, ucap Qin Chen mengangguk dan langsung melepaskan Menara Guyu. Senior Jian, saya akan pergi sekarang. Anda akan menjaga alam semesta untuk saat ini, kata Qin Chen dan Xiaoyao Zizun. Jangan khawatir, ucap leluhur Jian mengangguk. Saat berikutnya, Qin Chen dan Xiaoyao Zizun langsung memasuki lubang hitam. Begitu keduanya memasuki lubang hitam, kekuatan mengerikan datang, mencabik-cabik mereka dengan gila-gilaan. Di dalam lubang hitam ini, ada kekuatan mengerikan yang sangat mencengangkan di sekelilingnya. Melihat aliran udara kacau seperti kabut di sekeliling, aliran udara kacau tak berujung menghasilkan tekanan yang luar biasa. Meskipun arus udara yang kacau ini tidak sengaja menyerang, tekanan yang mereka keluarkan secara alami sudah cukup untuk membuat tertinggi puncak menghilang menjadi abu.
Hanya orang kuat dengan setengah langkah transenden yang dapat menolaknya, tetapi bahkan dengan setengah langkah transenden, orang yang ceroboh dapat kehilangan jiwanya. Tekanan yang sangat mengerikan, kata Qin Chen dengan suara yang dalam saat seluruh tubuhnya diselimuti dan dilindungi oleh menara Guyu. Ini adalah aliran udara yang kacau di awal kelahiran alam semesta. Ini adalah sumber energi alam semesta. Kata Xiao Yao Zizun mengaktifkan menara Huangtian dan berjalan bersama Qin Chen di lubang hitam Gaia. Celah besar muncul di pintu masuk gua di depan. Di luar celah itu, ada dunia yang luas, dengan kekuatan aneh yang tak terhitung jumlahnya mengalir, seperti laut dalam yang gelap. Mereka berdua meninggalkan lubang hitam dalam sekejap dan langsung masuk ke dunia aneh ini. Dengan tabrakan, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terkikis dalam sekejap. Masing-masing kekuatan ini berbobot 1000 jun, yang cukup untuk menghancurkan benua yang tak ada habisnya. Kekuatan seperti itu sangat mengerikan sehingga sepertinya merobek tubuh Qin Chen dalam sekejap. Pada saat kritis, menara Guyu di atas Qin Chen dengan cepat berkembang dengan jejak cahaya ilahi, melindunginya di dalamnya. Inikah laut kosmik? Gumam Qin Chen melihat sekeliling, melihat kekuatan besar melonjak, yang sangat misterius. Ada semacam energi radiasi khusus yang menghilang antara langit dan bumi. Jika orang biasa terkena energi seperti itu, tubuh mereka mungkin akan membusuk dan berubah menjadi abu dalam waktu singkat. Hanya orang kuat tertinggi, yang mengontrol keberadaan aturan tertinggi, yang dapat menahan erosi kekuatan semacam itu. Namun meski begitu, Souyuan yang tertinggi di sini akan segera berkurang. Qin Chen, ketika kamu pergi dari sini, kamu telah memasuki lautan alam semesta. Itu dapat dianggap benar-benar meninggalkan alam semesta asli yang membesarkan kita. Kata Xiao Yao Zizun melihat ke belakang. Qin Chen juga berbalik dan melihat ke atas. Tak jauh di belakangnya terdapat lubang dinding membran robek yang tidak beraturan. Sekilas terlihat dinding membran besar itu terbentang ke segala arah, seolah-olah ada dinding tirai besar yang tidak pernah terlihat ujungnya, seolah-olah langsung menutupi seluruh lautan kosmik. Ayo pergi, ucap Xiao Yao Zizun membawa Qin Chen dan dengan cepat menyapu laut kosmik. Laut kosmik sangat luas dan tidak terbatas, seperti lautan luas, dan alam semesta awal seperti pulau-pulau di lautan. Hal pertama yang perlu kita temukan adalah daratan atau alam rahasia di laut kosmik ini. Kata Xiao Yao Zizun menjelaskan sambil terbang. Qin Chen mengangguk, dan keduanya terbang dengan cepat. Selama proses terbang, Xiao Yao Zizun selalu waspada terhadap sekelilingnya. Qin Chen, kita harus berhati-hati saat keluar kali ini. Apakah kamu melihat lubang cacing di sekitar kita? Ucap Xiao Yao Zizun. Qin Chen mengangguk. Ada lubang cacing yang pecah di sekitar kehampaan. Beberapa dari lubang cacing ini mengarah ke beberapa alam rahasia, dan beberapa mengarah ke beberapa tempat berbahaya. Jika Anda adalah orang kuat transenden, Anda secara alami dapat memasukinya untuk menjelajah. Tetapi kita harus berhati-hati, karena tempat berbahaya di laut kosmik jauh lebih berbahaya dari imajinasi Anda. Jika Anda terburu-buru masuk ke dalam lubang cacing, Anda mungkin akan terkoyak oleh kekuatan yang mengerikan dalam sekejap. Kata Xiao Yao Zizun memperingatkan sambil memimpin Qin Chen bertarung melewati duri di laut kosmik. Keduanya terus terbang melewati satu sama lain untuk waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, sebuah benda langit besar muncul di hadapan mereka, tergantung di kehampaan laut kosmik. Dinding membran kosmik yang besar menyebar dan memanjang, dan sekilas tidak ada habisnya. Hanya saja dinding membran kosmik terlalu rusak. Sekilas, Qin Chen melihat ratusan lubang dan retakan tidak beraturan yang pecah, memungkinkan aliran udara yang kacau mengalir sepenuhnya melalui laut kosmik dan dinding membran kosmik. Apa ini? Kata Qin Chen terkejut. Xiao Yao Zizun memandang alam semesta yang rusak dari kejauhan dan berkata dengan lembut, alam semesta primitif yang telah hancur menjadi reruntuhan pada akhir reinkarnasi. Alam semesta yang rusak, ucap Qin Chen terkejut. Alam semesta di depan mereka begitu luas sehingga mereka tidak dapat melihat tepinya secara sekilas, dan mereka tidak tahu apakah itu lebih besar atau lebih kecil dari alam semesta asli tempat mereka berada. Dapat dibayangkan bahwa itu pasti sebuah peradaban yang sangat megah di masa lalu, tapi sekarang, itu seperti pecahan sampah reruntuhan, tertahan di laut kosmik, ia menjadi keberadaan yang sunyi. Apakah ini akhir dari reinkarnasi alam semesta? Pada saat ini, Qin Chen akhirnya memahami betapa menakutkannya reinkarnasi alam semesta.
Setelah mencapai akhir reinkarnasi, dinding kosmik tidak dapat menahan nafas laut kosmik, dan nafas lautan kosmik akan seperti banjir, umumnya meruntuhkan tembok alam semesta dan menghancurkan seluruh alam semesta. Pada saat itu, seluruh makhluk hidup di alam semesta itu akan musnah total karena tidak mampu menahan kekuatan laut kosmik. Ayo pergi, ucap Xiao Yao Zizun mengatakan sesuatu kepada Qin Chen, berbalik dan hendak pergi, tetapi pada saat ini. Hahaha, leluhur memang benar. Cepat atau lambat, orang-orang dari alam semesta asli akan memasuki laut kosmik. Aku benar-benar harus menunggumu. Suara tawa tiba-tiba bergema di laut kosmik. Saat berikutnya, sebuah telapak tangan besar muncul di lautan kosmik yang tak berujung, dan menutupi Qin Chen dan Xiao Yao Zizun dengan keras, menghancurkan segalanya. Sebuah tangan besar datang entah dari mana, tapi itu menunjukkan kekuatan yang tak terbatas dan kekuatan yang dahsyat. Tidak, apakah dia orang kuat dari klan kegelapan? Ucap Xiao Yao Zizun ekspresinya berubah drastis, menara Huangtian di atas kepalanya bersinar, dan dia dengan berani menyapa tangan besar di atas kepalanya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Qin Chen, kamu pergi dulu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yao Zizun naik ke langit. 3 kekuatan jiwa bela diri yang menagerikan mekar dari tubuhnya secara instan, roh bela diri bumi, roh bela diri kehidupan, dan roh bela diri yang melahap. Saat tangan besar ini muncul, Xiao Yao Zizun merasakan kekuatan yang sepenuhnya lebih unggul darinya. Jelas sekali bahwa pemilik dari tangan besar ini pastinya adalah orang yang sangat kuat, jadi Xiao Yao Zizun menunjukkan dirinya segera setelah dia muncul. Menghadapi pria sekuat itu, jika Anda berani menahan diri, Anda mencari kematian. Antara langit dan bumi, seseorang dapat melihat kekuatan transenden setengah langkah yang mencapai puncaknya berkumpul dengan gila-gilaan, dan kemudian bergabung ke dalam menara Huangtian. Di bawah desakan Xiao Yao Zizun, menara Huangtian terjerat dengan cahaya tak berujung dari langit, dan menolak tangan besar itu. Menara Huangtian dan tangan besar itu bertabrakan, dan retakan muncul di langit dan bumi. Cahaya jalan bergetar dan menyebar ke laut, menyebabkan tsunami setinggi setidaknya 10.000 kaki dan melesat ke segala arah. Serangan mengerikan seperti itu, di alam semesta asli, sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kelompok etnis, tetapi di lautan kosmik ini, serangan itu hanya menimbulkan gelombang besar. Menara Huangtian dengan cepat terbang mundur di bawah pemboman tangan besar itu, dan gumpalan aura kacau memenuhi udara, menghancurkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yao Zizun juga terjatuh kembali di bawah pukulan ini, mengerang, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Satu serangan. Hanya dengan satu pukulan, Xiao Yao Zizun, yang dikenal sebagai orang terkuat di alam semesta asli, sudah terluka. Ini adalah kesenjangan antara non-transenden dan transenden. Bahkan jika Xiao Yao Zizun telah mencapai puncak transenden setengah langkah dan dapat disebut sebagai orang kuat yang sangat dekat dengan tingkat transenden, jika dia tidak mencapai transenden, seperti perbedaan antara awan dan lumpur, itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Hah, kamu benar-benar memblokir seranganku. Kalian benar-benar tangguh. Pantas saja aku mendengar misi klan gelapku untuk menyerang alam semestamu gagal. Sayangnya, jika kamu bertemu denganku, kamu masih harus mati. Melihat Xiao Yao Zizun benar-benar memblokir serangannya sendiri, ada kejutan dalam suara ini, dan bersamaan dengan kejutan itu, tangan besar itu berkumpul kembali dan menepuknya. Tangan raksasa itu sebesar langit, seolah mampu menampung langit dan bumi, dan langsung sampai ke depan Xiao Yao Zizun. Ini seperti meremas seekor semut sampai mati. Xiao Yao Zizun dengan gila-gilaan mengaktifkan menara Huangtian dan berdiri di depannya lagi. Saat berikutnya, dia mundur dengan gila-gilaan. Dengan keras, pakaiannya hancur dan tubuhnya berlumuran darah. Tangan raksasa itu tidak memberi kesempatan pada Xiao Yao Zizun dan menghancurkannya lagi. Pada saat kritis, cahaya pedang yang terang tiba-tiba menyala. Cahaya pedang itu melonjak dan menghantam tangan raksasa itu, seperti mendorong gunung emas dan menjatuhkan pilar batu giok. Dengan keras, tangan raksasa itu terbelah. Saat berikutnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung niat membunuh berkumpul dengan gila-gilaan. Cahaya pedang jatuh ke tangan besar itu seperti angin kencang dan hujan, terus-menerus memusnahkan tangan raksasa itu. Ditemani oleh cahaya pedang di langit, sebuah pagoda sederhana muncul tepat di bawah tangan raksasa itu,
menghalangi bagian depan Xiao Yao Zizun. Tangan raksasa itu menamparkan menara Guyu dengan keras, menyebabkan menara Guyu bergetar hebat. Itu terlempar keluar, menggulung lautan mengerikan setinggi ratusan juta kaki. Di lautan luas, sesosok tubuh mengerang dan mendapatkan kembali kendali atas menara Guyu. Itu adalah Qin Chen, senior Xiao Yao. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Qin Chen bertanya dengan suara yang dalam saat mengemudikan menara Guyu. Kamu nak, ucap Xiao Yao Zizun terlihat jelek, bukankah aku sudah menyuruhmu pergi lebih dulu? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, musuh yang kuat ada di depan, bagaimana saya, Qin Chen, bisa melarikan diri dulu? Kamu, ucap Xiao Yao Zizun berkata dengan cemas, pihak lain adalah orang kuat transenden dari klan kegelapan. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kita bergabung, kita mungkin bukan lawannya. Tidak ada gunanya jika kamu tetap tinggal, itu hanya akan menyebabkan kematian. Mata Qin Chen tajam, jika saya melarikan diri secara langsung, maka hati tahu saya akan hancur, yang akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Begitu kata-kata itu keluar, Qin Chen sudah tiba di Xiao Yao Zizun. Pada saat ini, suara penuh niat membunuh datang dari antara langit dan bumi. Saya tidak menyangka bahwa di alam semesta awal yang kecil ini, akan ada dua orang jenius yang tak tertandingi. Dengan setengah langkah kultivasi transenden, mereka benar-benar dapat memblokir serangan saya. Antara langit dan bumi, suara dingin terdengar, dan kemudian, lautan kosmik yang tak berujung terdorong menjauh, dan sesosok tubuh menjulang tinggi berjalan keluar dari langit berbintang yang luas di alam semesta. Sosok ini menjulang tinggi, seolah-olah menopang matahari dan bulan, menopang langit dan bumi, kakinya yang besar sungguh luar biasa besarnya. Saat ia turun, air laut yang tak berujung beriak, menggulung ombak besar yang tak berujung. Terlebih lagi, ketika dia berjalan mendekat, kekuatan aneh yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik tidak bisa mendekati tubuhnya sama sekali, dan ditolak olehnya. Ia berjalan selangkah demi selangkah, dengan sosok yang menjulang tinggi, kakinya menginjak laut kosmik, seolah-olah orang dewasa sedang menginjak genangan air, terlindung dari erosi laut kosmik. Detasemen, gumam Xiao Yao Zizun dan Qin Chen dengan cepat berkumpul. Mata mereka menjadi serius. Apakah ini orang kuat yang transenden? Bahkan aura aneh laut kosmik pun tidak bisa mendekati mereka, seolah-olah mereka berada di atas dunia dan ruang dan waktu, kebal terhadap air dan api. Tidak mengherankan jika yang transenden dan super kuat dapat melintasi lautan kosmik tanpa khawatir Zhou Yuan mereka akan terpengaruh. Kamu anak kecil, pergilah ke neraka. Ucap sosok menjulang tinggi itu berteriak dingin, lalu menepuk telapak tangannya lagi, sambil meraung, langit dan bumi langsung berguncang membentuk tsunami yang mengerikan. Untuk sesaat, Qin Chen merasa seolah-olah dia dipenjara di dunia kecil. Kekuatan transendensi yang tak ada habisnya melonjak, membuatnya sangat sulit bernapas. Sial, cobalah, ucap Qin Chen mengertakkan gigi, dan energi pedang melonjak dari tubuhnya, dan niat membunuh yang mengerikan naik ke langit, dan energi pedang pembunuh bergabung ke dalam dirinya dalam sekejap. Kilatan keganasan melintas di mata Qin Chen, tubuhnya bergoyang, dia maju bukannya mundur, dan menebas langsung ke tangan besar yang mencapai langit dengan pedang. Dengan keras, dua kekuatan mengerikan bertabrakan, membentuk tumbukan bergulir dalam sekejap, langsung merobek dinding alam semesta yang rusak di sekitar mereka menjadi berkeping-keping. Niat membunuh yang mengerikan yang meletus dari pedang karat misterius Qin Chen membentuk pilar pedang yang mencapai langit, menghalangi tangan raksasa pria kuat yang menjulang tinggi itu. Yah, konyol sekali jika anak kecil yang tidak tahu hidup dan mati ingin bertarung denganku meskipun dia bukan transenden. Ucap orang kuat dari klan kegelapan mencibir, meremas kuat-kuat dengan tangan besarnya, dan dengan keras, niat pedang setinggi langit yang ditampilkan oleh Qin Chen meledak berkeping-keping. Menghancurkanmu seperti menghancurkan semut sampai mati. Sementara orang kuat transenden itu mencibir, kekuatan detasemen yang tak ada habisnya berkumpul, langsung menutupi pedang karat misterius di tangan Qin Chen, dan hendak menghancurkan pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Namun, ketika tangannya mencubit pedang karat misterius milik Qin Chen, dia terkejut. Niat membunuh yang mengerikan mengalir langsung ke tubuhnya di sepanjang pedang karat misterius, mencoba merobek tubuhnya. Apa-apaan ini? Dia langsung terkejut. Dengan tingkat kultivasinya,
Dia akan menghancurkan senjata harta karun transenden setengah langkah secara langsung, tetapi dia tidak bisa menghancurkan pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Mungkinkah itu senjata harta karun transenden? Dia memandang Qin Chen dengan kaget. Keajaiban dari alam semesta asli sebenarnya memiliki harta yang transenden. Apakah Anda bercanda? Matilah untukku. Dia berteriak dengan marah, dan kekuatan transenden yang bergulir menghancurkan langsung ke arah Qin Chen. Pada saat ini, kekuatan transenden yang mengerikan langsung menyelimuti Qin Chen, mencoba untuk menghancurkan Qin Chen sepenuhnya. Melihat ini, mata Qin Chen bersinar dengan keganasan. Darah guntur di tubuh Qin Chen meledak dalam sekejap. Pada saat yang sama, Qin Chen langsung mengaktifkan niat membunuh yang mengerikan di pedang karat misterius itu. Matanya langsung berubah menjadi darah. Teknik pedang niat membunuh yang terintegrasi. Dalam sekejap, kekosongan di segala arah mendidih, dan kekuatan seluruh lautan kosmik sepertinya terbagi. Melihat Qin Chen benar-benar menggetarkan kekuatan di sekitar lautan kosmik hingga mendidih, mata pria kuat transenden klan gelap tiba-tiba menyipit. Apa, niat membunuh? Pada saat ini, Qin Chen merentangkan tangan kanannya dan pedang karat misterius itu meledak. Tanpa omong kosong, dia mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Dengan ayunan pedang ini, cahaya pedang menghantam langsung ke pria kuat transenden klan kegelapan. Kemanapun cahaya pedang lewat, kekuatan transenden yang diberikan oleh pria kuat transenden klan kegelapan benar-benar terpotong. Melihat ini, wajah pria kuat klan gelap tiba-tiba menjadi jelek. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan meninju. Dengan pukulan ini, pusaran air besar muncul tepat di laut kosmik di depan, dan energi pedang pembunuh yang ditampilkan oleh Qin Chen terus-menerus dimusnahkan. Kekuatan data semen. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya sedikit. Sebagai orang yang transenden dan kuat, kekuatannya jauh lebih unggul dari miliknya, dan dia bahkan bisa secara langsung mengguncang lautan kosmik. Pukulan ini bertabrakan dengan cahaya pedang, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Qin Chen terguncang oleh kekuatan yang kuat ini dan mundur puluhan ribu kaki. Dengan keras, laut kosmik di belakangnya langsung menderu, tapi pria kuat transenden klan kegelapan tidak mundur bahkan setengah langkah. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya gelap yang aneh, dan cahaya ini memblokir semua akibat dari kekuatan untuknya. Pria kuat klan gelap melambaikan tangannya dengan lembut secara terpisah, dan akibat dari kekuatan di sekitarnya segera menghilang tanpa jejak. Pria kuat klan kegelapan memandang Qin Chen dengan sikap acuh tak acuh. Saya tidak pernah menyangka bahwa alam semesta kecil ini bisa melahirkan seorang jenius seperti Anda, dengan senjata ajaib seperti itu. Sayangnya, meskipun pedang Anda istimewa, tingkat kultivasi Anda tidak dapat mengaktifkannya sama sekali, dan Anda tidak dapat menyakiti saya sama sekali. Kata pria kuat klan gelap menatap tajam ke arah pedang karat misterius di tangan Qin Chen, menunjukkan kegembiraan, pedang ini akan segera kembali ke tempatnya. Harta karun yang transenden sangat berharga bagi orang kuat seperti dia. Pria kuat klan gelap menatap Qin Chen dengan sikap acuh tak acuh. Manusia, apakah kamu siap untuk mati? Saat suara itu jatuh, pria kuat transenden klan gelap itu mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Dalam sekejap, ruang dan waktu laut kosmik di sekitarnya menjadi terdistorsi pada saat ini, dan kekuatan mengerikan tiba-tiba menyebar seperti badai. Tekanan kuat langsung mencekik Qin Chen. Mata Qin Chen perlahan tertutup, dan darah guntur di tubuhnya mulai mendidih. Menghadapi penguasa klan kegelapan yang mengerikan ini, dia tidak lagi berani menyembunyikan kekuatannya, jika tidak, dia pasti akan mati. Saat Qin Chen mengaktifkan garis keturunan guntur, asal-usul kaisar leluhur iblis hitam yang transenden dalam pikirannya juga diaktifkan dalam sekejap. Karena kekuatanku sendiri tidak dapat mengaktifkan pedang karat misterius, asal-usul transenden kaisar leluhur iblis hitam dapat melakukannya bukan? Dengan aktivasi garis keturunan guntur Qin Chen dan asal-usul transenden, aura gelap yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Merasakan aura gelap yang mengerikan muncul dari tubuh Qin Chen, keterkejutan muncul di mata pria kuat transenden klan gelap, kekuatan kegelapan dan transenden. Bagaimana Anda memiliki kekuatan kegelapan dan transenden? Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba membuka telapak tangan kirinya. Dalam sekejap, kekuatan gelap dan transenden yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, dan akhirnya menghilang ke dalam pedang karat misterius.
Garis keturunan guntur, kekuatan kegelapan dan transenden, dan teknik pedang dengan niat membunuh. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria kuat transenden dari klan kegelapan tiba-tiba menjadi jelek, sepertinya kamu memiliki banyak rahasia. Jika aku membunuhmu, semuanya akan menjadi milikku. Saat dia berbicara, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, laut kosmik di sekitarnya mulai bergetar hebat pada saat ini. Kekuatan fisik yang kuat telah menyebabkan lautan kosmik mendidih. Merasakan adegan ini, mulut Qin Chen berubah menjadi ganas, dan untuk sesaat, pikirannya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia juga ingin bertarung sampai mati. Sungguh membuat frustrasi dikelilingi sepanjang waktu. Qin Chen dengan panik membangkitkan niat membunuh di pedang karat misterius, dan niat membunuh itu meledak terus. Menerus dan dilepaskan dengan gila-gilaan. Ketika kekuatan darah guntur dan kekuatan kegelapan dan transenden dilepaskan dan diintegrasikan ke dalam pedang karat misterius, momentum Qin Chen mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Di kejauhan, mata pria kuat transenden klan gelap sedikit menyipit, dan matanya penuh dengan warna yang ganas. Kekuatan di tangan kanannya menjadi semakin mengerikan. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba menyerang dengan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Cahaya pedang hitam legam melesat di udara, dan kemanapun cahaya pedang itu lewat, kekosongannya terkoyak. Pada saat ini, pria kuat transenden klan kegelapan tiba-tiba mengambil langkah maju dan meninju. Begitu pukulannya jatuh, cahaya pedang dan cahaya tinju meledak tiba-tiba, dan seluruh lautan kosmik langsung terdistorsi pada saat ini. Di dalam lautan kosmik, Qin Chen langsung terbang lebih dari 1 juta kaki. Tubuhnya berbunyi klik, dan retakan muncul, yang langsung terkoyak oleh niat tinju yang mengerikan. Di sisi lain, pria kuat transenden klan kegelapan juga terus mundur hampir 10.000 kaki. Pada saat yang sama, tanda darah muncul di tinjunya, dan darah muncrat. Dia terluka. Pada saat ini, pria kuat transenden klan kegelapan memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Qin Chen benar-benar menyakitinya. Bagaimana bisa?